Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Bapak Kiai Haji Marsudi Suhud, tokoh PBNU. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Pak Kiai, kami belum bisa mendengar audio Anda, sepertinya belum di-unmute. Sudah terdengar. Sore, apa kabar? Baik, Pak Kiai, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ini sudah mau sampai bukan lagi. Betul sekali. Nah, Pak Kiai, hari ini memang sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah akan digelar oleh Kementerian Agama. Sebenarnya apakah ada makna khusus Pak Kiai terkait dengan pelaksanaan sidang isbat ini bagi umat muslim? Ya, sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah suatu aktivitas sebagai aktivitas ubudiyah, aktivitas ibadah untuk isbat atau penentuan bulan Ramadan. Kalau kemarin, sekarang akan menentukan bulan Idul Fitri atau tanggal untuk Idul Fitri. Nah, ketika untuk menentukan semacam ini, karena perintah puasa itu adalah sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat bulan. Maka melihat itu bisa diartikan dengan kita ru'yah, dan juga bisa dihitung dengan hisab. Ru'yah dan hisab dua-duanya adalah suatu alat untuk bagaimana kita bisa menentukan hilal itu ada di posisi berapa. Memang di Indonesia ada dua pemahaman yang masyarakat kita itu melaksanakannya untuk baik melaksanakan memulai puasa di bulan Ramadan ataupun di Idul Fitri atau Idul Adha-nya. Nah, apa sih dua hal yang kadang-kadang berbeda? Dua hal yang kadang-kadang berbeda adalah, satu, ada masyarakat yang mempunyai paham bahwa wujudul hilal, adanya bulan, betapapun itu belum bisa dilihat, tapi sudah ada, bisa saja itu di bawah 2 derajat, maka itu dianggap sudah masuk. Nah, ketika dianggap sudah masuk, ada yang memulai puasa dan ada juga kalau itu awal puasa. Kalau itu adalah untuk Idul Fitri, ada yang sudah Idul Fitri. Kalau itu di bawah 2 derajat, menurut paham yang satunya adalah belum bisa dilihat. Yang ketika paham yang belum bisa dilihat, dia menamakan atau namanya mempunyai paham untuk konteks ini adalah imkanur ru'yah. Yang memungkinkan bisa dilihat itu jika ketinggiannya berapa derajat. Lah, kalau mabi tadi setelah disampaikan bahwa bisa dilihat itu jika 3 derajat atau lebih ke atas. Nah, kalau sudah 3 derajat itu memungkinkan untuk dilihat walaupun keadaan cuacanya nggak baik, tapi secara hisab, secara hitung-hitungan ini adalah sudah 3 derajat atau lebih. Itu artinya memungkinkan untuk bisa dilihat di balad, tulul balad yang mana, bisa di Papua atau bisa di Aceh atau bisa di Jawa. Nah, bagi yang wujudul hilal ini artinya wujud itu 1 koma saja sudah wujud. Nah, tapi kalau lihat dalam konteks ini, karena sekarang itu sudah lebih dari 4 derajat, maka yang punya 2 paham insya Allah akan sama ini lebarannya. Karena kalau sudah 3 derajat ke atas ini biasanya sama. Dan imkanur ru'yah pun
yang mempunyai paham imkanur ru'yah yang memungkinkan bisa dilihat, ini sudah bisa menerima insya Allah. Baik, Pak Kiai, seperti yang Anda sampaikan, ada banyak perbedaan pandangan soal metode, bahkan juga waktu Hari Raya Idul Fitri sering terjadi ya dalam penentuan 1 Syawal di Indonesia. Bagaimana kemudian kita seharusnya menyikapi perbedaan tersebut? Dalam konteks perbedaan, agama ini sudah mengasih jalannya, mengasih ajarannya. Jika kita perbedaannya dengan umat non-muslim, ajaran kita adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau dengan non-muslim, agamaku, aku melakukan perintah agamaku, agamamu, kalian melakukan perintah agamamu. Itu kalau perbedaannya antara muslim dan non-muslim. Tapi kalau perbedaannya antar umat Islam, itu ada ajaran agama kita adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang, sebagai blessing, sebagai pilihan. Silahkan ketika kita berbeda pendapat dan dua-duanya mempunyai argumen yang kuat, itu semuanya adalah sebagai rahmat, blessing. Silahkan yang berbeda. Tapi insya Allah dalam konteks Lebaran tahun ini, rasanya akan sama karena udah lebih dari 3 derajat. Itu kira-kira. Baik. Pak Kiai, kemarin juga sempat ada usulan agar sidang isbat dihilangkan. Kalau tanggapan Anda sendiri seperti apa? Tidak mungkin, karena isbat itu artinya penentuan. Menentukan. Nah, di konteks ini yang menjadi hakim menentukan adalah pemerintah. Yang menentukan, yang mempunyai wewenang dalam konteks ini adalah pemerintah. Maka pemerintah yang punya wewenang ini kemudian menugaskan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ketika sudah Kementerian Agama yang melakukan isbat, berarti itu adalah idza hakamal hakim rofa'a al-khilaf, atau hukmul hakim raf'ul khilaf, bahwa ketika pemerintah atau hakim sudah memutuskan, itu mestinya sudah tidak ada khilaf lagi, mestinya sudah tidak ada perbedaan lagi. Namun ketika masih berbeda, ya kita hormati itu. Di tiap negara, Saudi pun pemerintahnya, Mesir juga pemerintahnya. Negara-negara mayoritas Muslim yang menentukan pemerintahnya, karena kekuasaan dan untuk menjangkau seluruh umat Islam yang ada dari Sabang sampai Merauke, dan yang mempunyai kekuatan semuanya dan yang mempunyai amanah untuk melaksanakannya adalah pemerintah. Baik, Pak Kiai, tadi Anda sudah sempat menjelaskan sedikit ya mengenai metode ruqyat. Seperti apa selanjutnya kemudian tahapan dalam sidang isbat sampai diumumkan kepada masyarakat? Jadi begini, selagi tidak berubah, satu kelompok tetap mempunyai pemahaman wujudul hilal dan yang lainnya mempunyai pemahaman imkanur ru'yah. Wujudul hilal, imkanur ru'yah, dua-duanya adalah untuk memulai puasa dan untuk mengakhiri puasa. Maka pada suatu ketika akan ada perbedaan
Karena ketika masih 2 derajat, yang satu mempunyai paham sudah masuk wujudul hilal, yang lainnya belum bisa dilihat walaupun sudah masuk. Maka jika masih ada perbedaan pandangan semacam ini, maka tetap ada kemungkinan untuk berbeda. Namun jika mereka sepakat nih semua bahwa yang diambil adalah imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat, itu nanti dua-duanya akan melihat. Imkanur ru'yah itu di posisi berapa derajat? Kalau imkanur ru'yah sekarang oleh Mabim di posisi 3 derajat atau lebih. Kalau imkanur ru'yahnya itu di posisi 2 derajat, misalnya kok, atau 3 derajat, sudah melebihi dari 3 derajat, kemungkinannya akan sama. Betul memang, dalilnya pun sama. Dalilnya sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihat, dan mengakhiri puasa fitr itu juga karena melihat hilal. Melihat dalam satu sisi yang punya pemahaman imkanur ru'yah memungkinkan untuk dilihat jika dihitung dengan hisab. Jika dengan hisab, hitung dengan hisab itu 3 derajat ke atas, pahamnya untuk imkanur ru'yah, karena mempunyai paham bahwa melihat itu bi'ainaini, dengan 2 mata kepala. Dengan 2 mata kepala. Nah, jika tidak bisa melihat, itu belum bisa melihat, dan itu ternyata masih kurang dari 3/3 derajat, nggak bisa melihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Lah, konteks 2 ini sesungguhnya yang wujudul hilal itu sudah masuk, dengan imkanur ru'yah itu memulainya. Ketika ini nanti jadi bisa sama pemahamannya di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini, insya Allah kemungkinan yang bisa menyatukan itu jika wujudul hilal naik menjadi 3 derajat. Baik, kita nantikan bersama sidang isbat penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah sore ini. Terima kasih Kiai Haji Marsyudi Suhud, tokoh PBNU, telah bergabung bersama kami di Breaking News BTV.